Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah ala ma fi ilmillah salatan wa salaman daimatin bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du ya ayyuhal mu'adiluna rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحك فلا يقربن مصلاه. Jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan khutbah kali ini khatib menyampaikan maksud yang terkandung dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 3, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Ini ada dua makna. Ada yang menerjemahkan Al-Kautsar dari akar kata katsir yang artinya banyak. Kalau Al-Kautsar dimaknai banyak, berarti inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad kenikmatan yang banyak. Berupa apa kenikmatan yang banyak itu? Yang pertama, diangkatnya sebagai seorang nabi dan rasul. Kemudian berupa apa lagi kenikmatan yang banyak itu? Yang berikut adalah diberikannya mukjizat yang sampai dengan saat ini, pada hari ini bisa dinikmati oleh seluruh umat Islam yang berada di muka bumi ini, yaitu berupa kitab suci Al-Quran. Kemudian berupa apa lagi kenikmatan yang banyak itu? Yaitu diberikannya keturunan dari Fatimah Az-Zahra. Karena dari anak laki-lakinya semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu makna yang pertama. Yang kedua, ada juga yang menerjemahkan Al-Kautsar ini adalah sebuah sungai atau telaga. Jika Al-Kautsar dimaknai sebuah sungai atau telaga, berarti inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada wahai Muhammad, yaitu sebuah sungai atau telaga yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang berada di surga, di mana diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW ciri-ciri daripada sungai itu adalah wa ahla minal asali wa asyaddu bayadun minal labani wa adratu minal thalji, di mana airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, dan lebih segar atau dingin daripada es. Kemudian kedua tepi dari permata, bejana-bejananya dari emas dan perak. La yadma'u man syariba minhu, kata Nabi, yang barang siapa minum air dari telagaku yang bernama Al-Kautsar, maka tidak akan merasakan haus untuk selamanya. Itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, maka dirikanlah sholat, li rabbika, karena Rabbmu, karena Tuhanmu. Ini sebenarnya semua amal kalau tanpa diniati karena Allah dan karena baginda Nabi Muhammad SAW, maka amal itu menjadi sia-sia.
wanhar dan berkurbanlah. Sebenarnya ayat ini adalah yang dimaksud sholat hari raya Idul Adha yang insyaallah dalam beberapa hari lagi kita akan melaksanakannya. Jadi ayat ini turun pada saat Rasulullah mengadakan perjanjian Hudaybiyah. Kemudian malaikat Jibril datang menyampaikan fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Rabbmu, karena Tuhanmu, li rabbika, karena Tuhanmu wanhar dan berkurbanlah. Makanya tata cara atau urutan dalam pelaksanaan hari raya Idul Adha dan hari raya kurban itu diawali terlebih dahulu pelaksanaan sholatnya, baru sesudahnya melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Jamaah sholat Jumat yang semoga dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat dianjurkan bagi kita untuk berkurban bagi yang memiliki kemampuan, sebab tidak ada amal yang lebih baik dan lebih mulia di hari raya Nahr atau di hari raya Idul Adha itu kecuali menyembelih hewan kurban. Ayat di atas menunjukkan tentang eratnya hubungan antara si kurban dengan yang diberi daging kurban dalam rangka membina masyarakat yang mungkin begitu pula mengandung nilai-nilai toleransi yang tinggi dalam ajaran Islam, sehingga tidak dilarang untuk memberi atau membagikan kepada non-Islam. Adapun amal dan tata cara berkurban itu telah ada sejak zaman Nabi Adam AS, bahkan kita jumpai dalam setiap ajaran agama meskipun motif dan caranya berbeda, namun secara tertib dan teratur dilaksanakan sejak zaman Nabi Ibrahim AS. Kemudian disempurnakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi satu amalia dalam ajaran Islam yang dilakukan setiap tahun jika seseorang diberikan kemampuan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan atau fadilah daripada orang yang berkurban itu disampaikan atau diceritakan oleh sahabat Nabi SAW Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, jika seseorang hendak melaksanakan ibadah kurban, maka dia niat untuk membeli hewan kurban setiap dia keluar dari rumahnya menuju di mana dia mencari hewan kurban, maka setiap langkahnya memberikan 10 kebaikan, kemudian mau menghapus 10 dosa, kemudian mau angkat 10 derajat sampai di mana dia? Sampai di tempat atau tujuan daripada membeli hewan kurban itu. Kemudian disampaikan itu, dia menanyakan tentang harga kambingnya, tawar menawar tentang orang yang menjual itu, maka ucapannya itu dianggap bertasbih. Dia berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ringan diucapkan tapi berat timbangan kepalanya, yaitu ucapan tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu ringan diucapkan sehingga dipakai zikir kita sesudah sholat, baca subhanallah 33 kali, baca takbir Allahu Akbar, kemudian termasuk baca hamdalah. Selanjutnya ketika dia membayar maka dikalikan 700 kali lipat. Kemudian ketika dibawa hewan itu, dibawa di mana dia dapat hewan itu, kemudian dibawa sampai di tempat di mana dia tuju, maka sepanjang perjalanan semua makhluk sampai dikatakan di situ bumi lapis 7 ini semua makhluknya memohonkan maghfirah, memohonkan ampun bagi orang yang berkorban. Kemudian setiap daging yang dibagikan, setiap suapan daging yang dia bagikan, maka sama dengan seperti memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Maka dianjurkan, ini tidak wajib nih, dianjurkan orang yang berkorban itu pada saat penyembelihan dia dianjurkan untuk menyaksikan jika dia memang bisa. Kalau tidak bisa pun tidak apa-apa, karena ini dianjurkan, itu adalah sifatnya sunnah, anjuran. Kenapa? Karena tetesan darah yang pertama yang keluar dari hewan kurban itu sebelum jatuh ke tangan, maka berguguran dosa-dosa orang yang berkorban itu. Bisa kita bayangkan betapa cepatnya Allah mengampuni daripada dosa-dosa orang yang berkorban. Sebelum darah itu jatuh ke tanah, maka berguguran dosa-dosa orang yang berkorban. Kemudian hal ini ketika didengar Aisyah
Aisyah, istri daripada Rasulullah SAW, bertanya, alana khasatan amil mu'minah. Kata Aisyah, apakah karunia ini khusus bagi kami atau bagi seluruh mukmin? Dia bertanya Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, balana walil mu'minina ammah. Kata Rasulullah, bagi kami dan bagi seluruh mukmin. Jemaah sholat Jumat yang semuanya dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas bagi kita sangat dianjurkan berkorban bagi yang memiliki kelapangan rezeki pada saat itu. Bahkan merupakan peringatan atau teguran bagi kita yang mengaku beriman, yang punya kemampuan tapi dia tidak berkorban. Apa kata Rasulullah? Man wajada sa'atan falam yudaqi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkorban, maka janganlah menghampiri tempat sholat kami. Si banyak riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan dia bukan daripada golonganku, artinya golongan yang berkorban. Karena Rasulullah berkorban, dia tidak berkorban, dan dia mampu mengatakan ilmu, aku bukan golonganku, artinya bukan golongan yang melaksanakan ibadah korban. Kemudian yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamulah yang terputus dari nikmat Allah. Asbabun nuzul. Ayat ini diturunkan oleh Allah berkaitan dengan seorang yang bernama As bin Wa'il. Ini orang kafir Quraisy. Dia ini suka ngecek sama Nabi. Ketika bertemu dengan Nabi mengatakan Muhammad abtar, Muhammad abtar, Muhammad abtar. Artinya Muhammad terputus dari keturunan laki-lakinya. Memang laki-laki itu kalau mempunyai anak laki-laki bahasa Arab pada saat itu dia bangga, dia senang. Jadi dia ejek dari Muhammad karena tidak memiliki keturunan laki-laki, keturunan dari Fatimah Az-Zahra. Jadi ada Muhammad abtar, Muhammad abtar. Sehingga ayat itu turun dalam rangka apa? Menghibur kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya yang terputus bukan kamu, tapi orang yang membenci kamu lah yang terputus daripada nikmat kepada Allah. Ini kalau orang itu mengalah, jika disakiti, jika dizalimi, maka insya Allah Allah yang akan membalasnya dengan sendiri. Namun kebanyakan di antara kita, kalau ada orang yang salah kepada kita, kita itu lebih kejam membalasnya daripada kesalahan orang tersebut. Tapi akhlaknya Nabi Muhammad sangat luar biasa. Jangan cuma diejek, jangan cuma diomongin. Nabi Muhammad diludahi pun 1 kali, 2 kali, 3 kali juga datang ditanya mana orang yang meludahi aku. Tapi Nabi Muhammad ketika itu waktu didapatkan orang ini sakit, didatangi oleh Nabi justru. Didatangi, sudah ketakutan dia dengan Nabi Muhammad, takut dibalas kejahatannya. Ternyata apa? Dimaafkan oleh Nabi. Sehingga dengan akhlakul karimah Nabi Muhammad berhasil dalam mendakwakan ajaran agama Islam yang kita cintai ini. Akhirnya apa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Nabi Muhammad, orang yang tidak iman tadi itu, yang meludahi Nabi itu, dia bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian terakhir saya mengingatkan sebagai penutup sekaligus khutbah siang hari ini, maka kita dianjurkan untuk berpuasa ya minimal 1 hari dari hari raya Arafah, di mana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah yukaffir sanatan allati qablahu wa sanatan allati ba'dahu. Jadi orang yang berpuasa di bulan Arafah atau pada tanggal 9 Zulhijjah itu sangat dicintai oleh Allah, dan puasa itu dapat menghapus setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembelajaran yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kita diberikan sehat walafiat, hanya mohon dan ketaatan kepada Allah, diberkahi rezekinya, sehingga pada saatnya pada hari raya Idul dan hari Fitri dapat melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih hewan kurban Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني